Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi sebelumnya, dalam video-video sebelumnya, kita saat ini akan mencoba membahas tentang grup recommender system. Ya, apa itu grup recommender system? Nah, ini merupakan satu hal yang baru ya dalam perkembangan ilmu di recommender system gitu ya, yaitu grup recommender system. Jadi kalau kita yang sudah kita bahas lah ya, yang sudah kita bahas di depan kemarin, mulai kita membahas ada kolaboratif, kemudian ada konten based sampai dengan knowledge base ya, termasuk juga evaluasinya, itu kita fokus pada recommender system, di mana dia merekomendasikan item atau produk ke individual user. Jadi kita selalu merefer ke apa yang disebut sebagai active user kan gitu ya. Itu adalah user tunggal gitu ya. Jadi individual user. Termasuk most work ya. Most work di sini adalah maksudnya adalah sebagian besar penelitian yang ada atau mungkin proyek yang sudah dilakukan dalam pengembangan recommender system ya, most work itu adalah lebih ke merekomendasikan item untuk individual ya, untuk ke seorang user. Sementara itu ada suatu keadaan, bahkan banyak keadaan di mana sistem itu perlu untuk merekomendasikan ke sekelompok user ya, daripada ke individual. Ya, jadi ada satu keadaan bahwa diperlukan rekomendasi ke sebuah kelompok. Kenapa? Karena nanti yang akan menikmati item yang direkomendasikan itu adalah sekelompok gitu ya, sekelompok orang, bukan hanya untuk satu orang. Ya, misal Anda mau nonton film bareng-bareng gitu ya, ya nanti kan dia nonton bareng-bareng, jadi filmnya mau apa gitu ya, itu kan sebenarnya rekomendasi untuk sekelompok orang. Ini contoh kalau contoh di sini, misal bagaimana memilih program-program televisi. Ini kalau mungkin di Indonesia mungkin nggak kebayang ya, kalau kecuali Anda sudah langganan TV kabel. Kalau di luar itu kan orang sudah umumnya langganan TV kabel, jadi bisa membuat apa ya, playlist nanti program-program televisi apa yang akan ditonton ya, untuk sekelompok orang, katakanlah bisa aja sekeluarga itu sebenarnya sekelompok orang, atau mungkin aja di situ ada Anda kumpul dengan keluarga dari paman Anda, misal seperti itu, ya kita menonton TV bareng, ya seperti itu. Jadi bagaimana merekomendasikan itu ya, program televisi ke grup, atau mungkin saja sequence of song, artinya playlist yang akan didengarkan untuk sekelompok orang gitu ya. Jadi ini berbasis pada model of group member. Jadi kalau kita bicara kemarin selalu user model gitu ya. Nah, user modelnya itu adalah di sini menjadi sekelompok, tidak hanya user tapi users, atau sebut ini sebagai grup ya, grup model. Jadi bagaimana nanti kalau untuk merekomendasikan playlist lagu-lagu ke sekelompok orang, karena mungkin saja ya mungkin sekelompok orang mau karaoke atau mau menikmati, ya kita misal menyewa sebuah ruangan untuk bareng-bareng gitu ya, bersama teman-teman, misal kita mau memang main, kita menyewa sebuah ruangan, nanti ada playlist musik yang dimainkan apa saja, itu kan sebenarnya yang sebisa mungkin yang disukai oleh kelompok itu gitu ya. Ini contoh. Contoh lain misal dalam sebuah toko buku ya, bookstore. Ini judulnya adalah Ambient Intelligence. Ini bukan ambient penyakit ya, lain tulisannya. Di sini ambient itu apa ya? Artinya gini aja, susah ngomongnya, saya mau bahasa Indonesianya apa ya. Ya Anda sudah nanti dari sini Anda tahu.
Jadi misal dalam sebuah bookstore ada sensor yang dapat mendeteksi kehadiran dari sekelompok customer gitu ya. Mungkin saja sensor itu berupa portable device atau mungkin melalui fingerprint atau mungkin dia mengenali muka kita gitu. Kalau kita memang pelanggan dari bookstore itu kan nanti datanya ada gitu kan. Atau ada kartu ya, kartu tertentu gitu ya. Nah, kemudian setelah dideteksi siapa yang datang, nanti bookstore itu dapat mengasosiasikan, jadi menghubungkan hasil identifikasi dari user tadi. Kemudian dia mencari profiling information about user itu tadi. Seperti preferensi dari masing-masing user tadi apa, mungkin juga pola buying pattern-nya, jadi pola pembeliannya dulu pernah beli apa saja, apa yang pernah disukainya, dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya artinya si bookstore itu punya sistem yang mengidentifikasi ini user ini, user A, user B, user C datang, ini masing-masing punya preferensi yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, selanjutnya bookstore itu akan memberikan sebuah ini ya, responsive environment. Nah, sebenarnya ambient itu gitu ya, responsive environment yang akan menyesuaikan terhadap customer tadi, sekelompok customer tadi. Ya, jadi menciptakan sebuah lingkungan tertentu yang disesuaikan dengan profil dari grup ya, sekelompok user yang datang tadi. Tentunya tujuannya adalah untuk menambah penjualan gitu ya. Misal gitu ya, ini hanya contoh aja. Misal ambient intelligence-nya itu adalah ada sebuah device yang memainkan background musik. Tentunya dengan mempertimbangkan preferensi dari grup customer tersebut gitu ya. Dan ini apa tuh namanya dalam apa tuh jarak dengar tentunya ya. Dia ada yang datang si A, si B, si C, si D. Oke, ini preferensinya gini-gini. Oh, kalau gitu puterin lagu ini nih gitu ya. Nah, dia tahu nanti sistem itu tahu bahwa grup ya, grup recommendation ya, grup recommendation untuk sekelompok orang ini adalah untuk lagu ini, lagu ini, lagu ini. Atau ada playlistnya misal seperti itu. Atau bisa saja satu lagu tergantung nanti mau gimana implementasinya. Mau satu lagu atau mungkin sekumpulan lagu seperti mana nanti kan itu berurutan itu kalau musik ya. Nah, ya, atau mungkin saja ada LCD yang apa tuh namanya? Dia jadi ada sebuah LCD ya yang menunjukkan recommended book ya based on customers nearby. Jadi customers ya, bukan customer ya, ini bukan hanya customer. Bentar. Jadi ini bukan hanya customer tapi ini sebentar tadi geser pen. Nah, jadi ini customers ya, bukan customer saya, tapi ini sekelompok customer yang ada di dekat alat deteksinya tadi gitu ya. Bisa ada sudut-sudut tertentu, ada beberapa display ya. Nah, nanti user yang mendekati ke display tersebut itu siapa saja, misal seperti itu. Nanti ada sensornya, kemudian nanti ada LCD yang kemudian merekomendasikan buku-buku yang sekiranya disukai oleh sekelompok orang yang di dekat LCD itu gitu ya. Tentunya berdasarkan sensor atau mungkin ya apalah gitu ya, sebuah alat tertentu yang mendeteksi itu si A, si B, si C gitu misal. Bisa seperti itu atau mungkin saja ini ya lampu apa ini ya yang can be arranged to reflect the preference and interest the group customer watching it. The soft display window showing you ini showing you title. Jadi untuk menunjukkan judul-judul buku ya, judul-judul buku yang sekiranya ini juga sama saja sih sebenarnya LCD, cuman ini ya light apa itu lampu on the shop display window
di mana ini menunjukkan new titles, ya mungkin ada lampu-lampu tertentu yang ada judul-judul baru yang mungkin saja disukai oleh user tersebut. Intinya gini, ambient itu adalah dia ada sebuah sensor yang mendeteksi, artinya dia menyesuaikan ya, dia menciptakan sebuah environment yang menyesuaikan dengan keadaan saat itu, di mana yang disesuaikan itu tidak hanya per user, tapi sekelompok user itu. Gitu ya. Jadi, dia beradaptasi ya, menyesuaikan preferensi dari sekelompok user. Tergantung nanti penyesuaian dalam apa ya. Mungkin lagunya atau mungkin ya batu LCD display yang menampilkan buku-buku yang mungkin disukai oleh sekelompok orang itu gitu. Ya gitu ya. Kemudian itu contoh ya tadi. Ada juga beberapa penelitian, sebenarnya ini saya tulis beberapa aja, aslinya banyak sekali ya. Ini contoh saja yang sudah dikembangkan orang ya. Contoh itu aplikasi yang dinamakan Music FX, itu memilih stasiun radio untuk sebagai ya for background music in fitness center. Jadi ada sebuah fitness center, dia selalu memutar siaran dari radio station, stasiun radio sebagai background. Nah, karena di situ ada sekelompok orang yang sedang fitness, sehingga background musik dari radio itu nanti dia akan memilih stasiun radio mana yang kira-kira disukai ya, musiknya itu disukai oleh sekelompok orang yang ada di dalam fitness center. Ini yang sudah dibuat ya, Music FX. Kalaupun Anda penasaran cara kerjanya gimana, silakan Anda googling aja. Kemudian ada aplikasi yang namanya Lens ya, ini juga hasil penelitian. Ini memungkinkan user untuk membuat grup atau kelompok dan meminta movie recommendation ya, meminta rekomendasi movie untuk sekelompok orang. Jadi ada sekelompok orang yang yuk bareng-bareng yuk nonton, ini kan filmnya banyak itu ya. Kalau di Bandung aja kan juga banyak ya, dari beberapa bioskop itu ini muter ini gitu ya. Dalam satu bioskop pun juga ada beberapa ruangan teater gitu ya. Nah, ini yang cocok buat sekelompok orang itu ada dalam sebuah grup, itu film yang mana. Nah, gitu ya. Terus ada lagi Intrigue bacanya Intrigue. Ini merekomendasikan tempat ini ya, tempat wisata ya. Untuk turis grup, untuk sekelompok turis, sekelompok wisatawan, dengan memperhitungkan karakteristik dari subgrup dalam kelompok tersebut. Misal, di situ ada anak-anak atau mungkin aja ada yang cacat misalnya seperti itu. Nah, tentunya ini mempertimbangkan karakteristik dari orang-orang yang ada di dalam grup itu untuk merekomendasikan tempat untuk berwisata. Ada lagi ini aplikasi Travel Decision Forum. Nah, ini sama sebenarnya dengan Intrigue ya, cuman ada beda cara ya. Jadi di sini perhaps a group to agree management holiday. Jadi ini ada ya mau liburan bareng-bareng gitu ya antara beberapa orang. Kemudian mereka menunjukkan preferensinya terhadap ya sekelompok feature lah, sekelompok fitur seperti misal fasilitas olahraga atau room facility. Oh, ini berarti ke ini ya, ke hotel ya. Jadi ini merekomendasikan hotel. Nah, untuk masing-masing fitur ini kemudian sistem melakukan agregasi, mengagregat individual preferences. Jadi preferensi dari masing-masing individu yang ada di dalam grup itu. Nah, kemudian dia ada sebuah mekanisme conversational agent ya, ada ya kayak seperti chatbot gitu ya, yang nanti mewakili grup itu, akhirnya nanti akan direkomendasikan. Ini sebentar kok hilang lagi ini ya. Ini Wacom saya nggak connect ya, karena tiba-tiba hilang.
Ya, jadi intinya ini bagaimana nanti merekomendasikan sebuah tempat untuk join holiday, jadi mau liburan bersama, misal hotel gitu ya, hotel. Nah, nanti dengan mempertimbangkan pemilihan fitur-fitur dari masing-masing anggota yang ada di dalam kelompok itu ya. Kemudian ada kolaboratif advisory travel system atau disingkat CATS ya. Ini juga membantu users ya, bukan user tapi users, kelompok user untuk memilih join holiday, sama dengan ini ya, join holiday. Ya, gitu ya. Ini di bidang pariwisata ya. Ini contoh 3 ini di bidang pariwisata sebenarnya. Jadi rekomendasinya itu untuk sekelompok orang. Nah, itu contoh-contoh dari implementasi group decision, group recommendation system. Nah, satu hal yang penting tadi sudah sedikit disebut ya di slide sebelumnya, bahwa dalam group recommendation system itu adalah aggregation strategi. Bagaimana strategi untuk melakukan agregasi terhadap preferensi individu. Ya, kan di dalam grup terdiri dari beberapa individu. Berarti kan harus dilakukan agregasi untuk akhirnya sistem dapat produk atau item untuk grup tersebut. Jadi satu grup itu direkomendasikan ya itu sama gitu ya. Karena nanti yang menikmati item itu adalah grup itu. Tadi contohnya ya bisa musik, bisa film, bisa tempat wisata kan tadi contohnya gitu ya. Nah, ada 2 macam strategi besar gitu ya. Dalam ini ya, preference aggregation strategi. Yang pertama itu recommendation are determined for individual. Jadi rekomendasi itu ditentukan untuk individual group member. Jadi rekomendasi itu ditentukan untuk masing-masing anggota, kemudian agregasi ke dalam recommendation. Paham tidak? Jadi pertama itu masing-masing menjadi produk-produknya atau item-itemnya, baru kemudian diagregasi menjadi group recommendation. Oke, begitu ya. Nah, terus yang kedua yang ini, preferensi dari individual users itu pertama diagregat dulu ke dalam sebuah grup profile, gitu ya. Baru kemudian dilakukan group recommendation. Nah, itu beda ya. Jadi kalau pertama itu adalah dia direkomendasikan dulu untuk masing-masing individu, baru kemudian diagregat menjadi group recommendation. Kalau yang kedua, itu preferensinya yang diagregat dulu ke dalam sebuah grup profile. Nah, dari grup profile ini baru kemudian ditentukan group recommendation. Oke, kita lihat yang pertama. Yang pertama itu tadi gimana? Rekomendasi dulu gitu ya untuk masing-masing individu, baru kemudian diagregat untuk group recommendation. Jadi di sini dilakukan agregasi untuk recommended item, aggregating. Jadi gini ya, maksudnya gini, dilakukan agregasi terhadap recommended item ya, karena ini kan direkomendasikan dulu untuk masing-masing masing-masing group member, direkomendasikan itemnya, baru nanti dilakukan agregasi ya. Jadi ini aggregated recommended item or evaluation that di-generate secara terpisah untuk masing-masing user profile. Jadi ya ini tadi sebenarnya, jadi dilakukan aggregating recommended item, di mana recommended item itu di-generate secara terpisah untuk masing-masing user profile. Nanti ada notasi ini ya, ini maksudnya user profile untuk masing-masing user. Atau user model gampangannya ya, kadang disebut user profile, kadang disebut sebagai user model, sama saja ya. Jadi masing-masing user model untuk masing-masing item itu digunakan untuk merekomendasikan produk, baru nanti dilakukan
aggregating recommended item. Nah, kemudian jadi yang kedua itu adalah recommendation step itu mendahului aggregation step. Ya. Jadi tahap rekomendasi dulu, baru kemudian tahap agregasi. Nah, ini nanti dalam kuliah ini kita sebut sebagai strategi aggregated prediction. Ya, ada dua, nanti ada dua istilah itu, Anda tolong diingat-ingat ya. Aggregated prediction. Nah, kemudian yang kedua, preferensi dari individual user itu diagregat dulu. Nah, kalau ini agregat dulu. Jadi preferensi dari masing-masing. Kalau tadi kan user profile, di sini user profile, rekomendasi baru nanti diagregat. Kalau ini preferensi dari masing-masing user diagregat dulu untuk membentuk sebuah grup profile, baru nanti digunakan untuk menentukan rekomendasi. Jadi di sini adalah dilakukan aggregating individual user profile ke dalam sebuah grup profile. Jadi nanti ya karena ini kan yang ini diagregat adalah preferensi dari masing-masing user ya. Preferensi dari masing-masing user. Jadi nanti individual user profile dari masing-masing user itu nanti akan diagregat ke dalam sebuah grup profile menjadi sebuah profile baru. Jadi user profilnya dari si A, si B, si C nanti diagregat menjadi satu grup profile atau disingkat GP. Nah, di sini aggregation step itu mendahului recommendation step. Beda dengan di sini, rekomendasi dulu baru agregasi. Kalau ini agregasi baru rekomendasi. Nah, ini strategi ini disebut sebagai aggregated model. Ya, kenapa disebut aggregated model? Karena individu nanti diagregat menjadi grup profile. Nah, ini kan menjadi model miliknya grup. Nah, tadi kita bermula misalkan ini menjadi grup model gitu ya. Ini kan? Atau grup profile ya. Nah, grup modelnya adalah hasil dari agregasi, jadi disebut sebagai aggregated model. Ada operation, ada aggregated model. Ya, itu tadi ya. Terus, ini kalau digambarkan, biar mudah untuk mengingat, dalam aggregated prediction, jadi kalau aggregated prediction itu tadi rekomendasi dulu ya, baru agregasi. Jadi nanti ini user profile untuk masing-masing user, atau user model ya, user profile sama user model sama saja. Nah, ini user profile untuk masing-masing user U1, U2, ini user 1, user 2, dan seterusnya. Ya, user profile. Ya, nanti direkomendasikan, rekomendasi untuk user 1, rekomendasi untuk user 2, rekomendasi untuk user 3, gitu ya. Ya. Nah, dari ini kan nanti dihasilkan item ya. Artinya ini kan rekomendasi, ini proses rekomendasinya gitu ya. Rekomendasi untuk user 1 itu kan nanti ada dihasilkan item katakanlah T11, T12, T13, dan seterusnya gitu ya. Nanti rekomendasi untuk item untuk user 2 itu T21, T22 dan seterusnya sampai nanti user ke N itu TN 1 dan 2 dan seterusnya. Nah, ini nanti diagregasi. Ya, ini semua diagregasi. Akhirnya nanti akan direkomendasikan item 1, item 2, item 3. Gitu ya. Nah, kemudian yang model kedua, aggregated model, itu adalah nanti user profile 1, ada user profile untuk user 1, user profile untuk user 2, dan seterusnya, diagregat. Ya, diagregat. Nah, ini agregat dulu kalau di sini. Diagregat, jadi preferensi dari masing-masing user diagregat profile yang disebut sebagai aggregated profile atau aggregated model. Nah,
ya aggregated profile itu aja karena ini grup profile ya. Nah, nanti baru kemudian dilakukan rekomendasi terhadap grup ini. Ya, rekomendasi terhadap grup ini. Nanti menghasilkan T1, T2, T3, dan seterusnya yang merupakan item yang direkomendasikan. Istilah proposed item itu sama saja dengan recommended item. Ya. Gitu ya. Dari sini ada pertanyaan sebelum saya ke slide berikutnya? Atau malah ditinggal di warung ini? Oke, lanjut. Nggak ada ya? Oke, terima kasih. Nah, sekarang misal kita punya tiga orang yang berada dalam sebuah kelompok ya. Peter, Jean, Mary. Ini kayak nama-nama di Spider-Man nih ya. Peter, Jean, Mary. Ya, oke. Kemudian bentar. Hapus dulu. Oke, nah ini ada item di sini. Ini item ya. Item A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya. Nah, ini adalah rating. Misal Peter merating A itu 10, Peter merating B 4, dan seterusnya. Jean merating A itu 1, dia merating B 9, dan seterusnya. Mary, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi ini rating ya. Rating dari Peter untuk item A, untuk item B, dan seterusnya. Ya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang dari sini kita lihat untuk preference aggregation strategi. Saya contohkan hanya beberapa aja ya, nanti silakan karena banyak aggregation strategi nanti dalam dua kelompok besar itu masing-masing itu nanti ada banyak sebenarnya nanti ya. Implementasinya dua macam itu strateginya, tadi aggregated model sama aggregated prediction. Tapi strategi agregasinya itu nanti itu bisa banyak. Cuman implementasinya dalam dua cara tadi ya. Nah, contoh ini salah satu contoh ya. Itu pakai list ini ya, LMS ini maksudnya. List misery strategy. Jadi dia menggunakan minimum of rating untuk menghindari misery itu ya pengorbanan ya untuk grup member. Ini kenapa disebut avoid misery? Oke, sekarang kita lihat. Misalnya ini Peter, Jean, Mary ya, tiga ini ya. Ini grup ratingnya. Kalau menggunakan list misery strategy, kalau kita agregasi contohnya ya. Nah, ini dia menggunakan minimum of rating. Jadi si Peter untuk item A ya, ini Peter itu merating A 10. Dia merating Jean, Jean merating A itu 1. Mary merating A itu 10. Nah, nanti diambil yang minimum. Gitu ya. 1 contoh gitu ya. Ya, ini minimumnya kan 1. Kemudian ini kan 4, 9, 5, minimumnya 4. 3, 8, 2, minimumnya 2. 6, 9, 7, minimumnya 6. 10, 7, 9, minimumnya 7. 9, 9, 8, minimumnya 8. Dan seterusnya. Diambil yang minimum. Sekarang Anda lihat di sini ya. Ya, ini yang saya buletin semua ini ya. Yang paling gede yang ini ya. Oke, ini kecil. Walaupun 10-10 tapi ini menjadi kecil karena ada satu yang minimum di sini ya, nilainya 1. Nah, di sini tuh prinsipnya adalah nanti yang akan direkomendasikan itu adalah yang memang disukai oleh semua gitu ya. Yang punya nanti kan yang nilai maksimum itu adalah yang memang oleh ketiga-tiganya ini mau baik Peter, Jean atau Mary itu yang memang merating tinggi. Ini juga gitu kan, merating tinggi. Jadi nanti akan dipilih yang memang ratingnya
Nanti yang direkomendasikan kalau misal direkomendasikan 3 ya, berarti ini, nah cuman ini nilainya sama ya, ini juga sama, ini sama, ini sama. Ya kemungkinan kalau kita buat 3 ya nanti akan jadi 6 ya, karena ada yang nilainya sama, ya nilainya 6. Nah, di sini bisa Anda lihat bahwa ini kan untuk menghindari apa itu namanya misteri ya. Artinya itu misalnya itu ya pengorbanan lah dan penderitaan ya. Cuma kalau nggak cocok kalau diterjemahkan penderitaan. Artinya ya kekecewaan lah mungkin gitu ya. Kekecewaan untuk grup members. Jadi nanti akan diambil yang memang secara mayoritas itu dia menyukai gitu. Apa namanya? Menyukai item itu. Kalau walaupun ini 10 ini 10 tapi ada yang satu nih. Ya ini tetap nanti akan satu kan diambil minum ini jangan direkomendasikan karena ada yang nggak suka banget di sini. Gitu ya. Ada nggak suka banget di sini. Jin. Jadi jangan sampai nanti kalau ini direkomendasikan jinnya itu kan apa itu namanya? Ya nanti merengut gitu ya istilahnya. Sepanjang nonton film katakanlah kalau ini rekomendasi film ya dia akan merengut atau bahasa Jawa bersungut terus gitu. Itu kan misteri gitu ya, namanya misteri. Ya gitu ya. Ini salah satu ya, nanti banyak di sini ini strateginya banyak. Nah, itu contoh yang untuk list misteri strategi. Strategi, oke. Nanti ada plurality voting, nanti Anda bisa baca sini banyak, soalnya ini banyak ya. Bisa Anda lihat di situ nanti saya berikan papernya yang saya ambil dari paper dari publikasi yang dilakukan oleh peneliti. Ada juga contoh yang paling gampang, misal average ya, ini juga gampang nih, average, mau dilihat. Nah, B itu contoh di sini ya, B itu ini kan 495. Jadi kalau yang pakai average ya, yang pakai average itu agregatnya pakai average, ya namanya juga average ya tinggal ditambahkan, tadi kan 4 tambah 9 tambah 5 gitu. Kan ini 495. Berarti ya sudah, B itu nanti 4 tambah 9 tambah 5 dibagi 3. Gitu ya. Jadi nanti ini grup ratingnya adalah 6. Gitu ya. Nah, ini contoh-contoh. Multiplikatif, jadi nanti dikalikan. Kalau ini 495, B-nya tadi ya 4 kali 9 kali 5, ya, hasilnya 180. Ini grup ratingnya. Yang lain juga diterapkan seperti itu ya, dikalikan semua gitu ya. Ada Burda gitu ya. Dan kemarin TA pakai Burda ini ya. Group decision, group recommendation system. Ada Copland Rule, approval voting, list misteri yang tadi ya. Most pleasure ya, dan seterusnya. Average gitu misery ya. Ini contoh-contohnya ya, bisa Anda baca sendiri nanti. Ya, contoh ini B, grup ratingnya 9. Nah, karena ini most pleasure ya, karena ini adalah diambil yang largest. Tadi bedanya dengan, jadi kebalikannya dengan list misery ya. Kalau ini kan 495, ambil yang maksimumnya 9, nah 9. Nah itu macam-macam ya. Caranya ada yang fairness gitu ya, ada most respected person gitu ya. Oke, lanjut. Ini saya coba ambilkan dari sumber lain. Ini ada rumusnya kalau di sini ya. Bedanya kalau ini ada rumusnya. Ini ada tambahan beberapa, ini metodenya sama ya. Kalau aditif utilitarian itu nggak ada tadi. Ini rumusnya ini ya. Approval voting. Tadi ada kalau approval voting, average tadi juga ada contoh average ya, ini sigma apa itu namanya untuk semua user ya. Ini nanti nilai evaluasi user terhadap item T. T kan elemen dari I itu himpunan item ya, dibagi dengan jumlah usernya. Nah, argumen ARG max itu maksudnya adalah nanti dicari item ya, di mana item T ya,
di mana T itu elemen I yang mempunyai nilai hasil yang ini yang paling maksimal. Jadi kalau misal dari hasil agregat itu yang nilainya paling tinggi, tentu itu nanti yang akan direkomendasikan, maksudnya seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti Anda lihat sendirilah ini rumus-rumusnya. Kalau contoh-contoh ke sini ya sudah disebutkan di sini ya. Nah, ini kan nggak ada rumus-rumusnya. Nah, kalau di sini ada rumus-rumusnya. Ini contoh profile voting ya. Di sini kan ada nih profile voting rumusnya gini gitu ya. Dia pakai threshold gitu ya. Oke, kalau Burdakon itu ada scoringnya sendiri, aturan scoringnya gitu ya. Ini contoh diterapkan Burdakon. Nanti ini ya seperti ini ke Peter Chin sama Mary tadi gitu ya. Dipadukan aja nanti, silakan Anda nanti baca sendiri. Ini cara-cara untuk melakukan agregasi gitu ya. List Misery tadi yang saya contohkan tadi, ini nanti mencari nilai minimum dari apa itu namanya? Ya, dari evaluasi tadi ya. Tapi nanti dari hasil yang minimal itu dicari yang maksimal. Oke. Jadi untuk masing-masing T itu nanti akan dicari yang minimum tadi ya contohnya. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian ya ini penjelasan ya. Argmax itu adalah yaitu tadi. Maksudnya adalah untuk setiap ini Argmax. Jadi setiap hasil yang ada di sini dari perhitungan ini itu dicari nanti yang ratingnya paling tinggi. Dari perhitungan ini cari yang paling tinggi. Nanti cari yang paling tinggi. Itu nanti yang akan direkomendasikan. Terus ada MCB. MCB itu adalah menyatakan kategori dari agregasi. Karena ada 3 macam kategori sebenarnya. Yang berbasis pada mayoritas, berbasis pada kesepakatan bersama atau konsensus, dan borderline. Ya contoh kalau yang average, Anda sudah bisa melihat bahwa ini masuk ke strategi yang konsensus ya. Konsensus karena kesepakatan bersama kan disigmakan semua baru kemudian dibagi kan. Itu konsensus. Contoh tadi yang list Misery tadi ya, contoh list Misery tadi mana? Nah, ini masuk border apa tuh namanya? Borderline gitu ya. Karena dia ada sebuah batas ya nilai minimumnya gitu atau nilai maksimumnya gitu kan, itu kan borderline. Kalau ini majority kan, contoh yang majority ya ini kan ini borderline. Jadi yang paling besar paling kecil itu biasanya borderline yang model paling gitu ya. Kalau majority itu pakai cara voting mana yang lebih banyak yang mana gitu ya. Jadi cara majority nanti dicari mayoritas yang mana sih. Kalau borderline itu ya bisa yang paling kecil, paling besar, misalnya seperti itu. Konsensus itu biasanya nanti semua nilai diagregat katakanlah seperti rata-rata gitu ya. Di sini ada yang fairness, juga ada perhitungannya masuk ke konsensus. Average itu misery, ini karena kita pakai average ya ini termasuk di C gitu ya, yang konsensus. Oke, ya silakan Anda nanti pelajari. Kalau misalnya Anda minat nanti riset di sini ya masih banyak peluang untuk riset di sini untuk yang grup recommender system.